Viral, PMI atau pekerja migran Indonesia di Taiwan ditemukan tewas secara sadis di kamar kosnya. TKW tersebut bernama Marlina 30 tahun asal Subang, Jawa Barat. Ditemukan di dalam kamar kosnya meninggal dunia dalam keadaan telanjang. Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Pengakuan dari pemilik kos menceritakan bahwa awalnya tuan kos ingin menyalakan lampu dan tidak sengaja menemukan korban yang dalam keadaan tewas di atas ranjangnya. Dan kemudian, sang pemilik kos pun mengecek salah satu CCTV depan kamar kos. Dari CCTV tersebut terlihat salah seorang pria yang masuk ke dalam kamar kos korban dan diduga pria tersebut adalah pelakunya. Menurut informasi yang kami dapat, teman dekat Marlina bilang kalau si Marlina ini bekerja sebagai kupu-kupu malam di tempat tersebut baru 4 bulan. Begini kronologi kejadian versi teman dekat dari Marlina tersebut, yang diunggah oleh channel YouTube Uya Kuya. Malam sebelum Marlina ditemukan tewas ternyata ia masih sempat membuat konten TikTok yang kemudian Marlina story di WhatsApp pribadinya. Kemudian teman akrabnya yang biasa diajak curhat-curhatan ini komen-komenan bersama korban. Setelah itu korban katanya tidak aktif lagi sosial medianya sekitar jam 21 sampai jam 22 malam itu karena korban memberitahukan kepada temannya katanya dia mau menerima tamu pertama. Setelah itu sekitar jam 22.00 tamunya sudah keluar dan pergi. Dan kebetulan di samping kamarnya ada temanya yang bekerja seperti itu. Ada kemungkinan ada tamu lagi di jam 22 ke atas itu. Dan bertepatan dengan itu kebetulan ada bosnya telepon. Tetapi dianya tidak angkat. Akhirnya bos menyuruh teman di sampingnya untuk mengecek dia di dalam kamarnya. Tetapi, karena sudah dipanggil berulang-ulang dan tidak ada jawaban akhirnya temannya ini kembali ke kamar kosnya. Karena disuruh sama si bosnya untuk diam-diam di kamar saja. Setelah itu tidak lama bos menyuruh anak buahnya datang untuk memeriksa kamar sang korban. Dan ketika dibukanya pintu terlihat korban dalam kondisi tak berbusana. Akhirnya anak buah bos ini memanggil temannya yang berada di samping kamarnya untuk dibangunin karena dia sudah tertidur tetapi tidak berpakaian. Setelah itu temannya masuk membangunkannya. Tetapi sang korban tidak bergerak lagi. Dan ketika tubuh korban dibalik, ternyata mata korban sudah dijungkir dan tangannya sudah ngepel. Dan posisi kamarnya itu sudah acak-acakan. Dan saya pun tahu cerita ini dari teman yang kamarnya di samping korban ini karena kebetulan dia tahu saya dan korban teman akrab jadi dia nelpon saya buat ngasih tahu saya sekitar jam 1 malam itu. Tetapi sampai sekarang temannya ini sudah hilang nomornya nggak aktif. WhatsApp-nya juga nggak aktif. Dia juga mungkin karena ketakutan jelas teman akrab korban. Dalam ceritanya di YouTube Akeong Uya Kuya TV. Dari pengakuan temannya ini korban terkenal dalam pergaulan dan seorang perempuan yang suka menolong orang serta suka membelikan barang untuk orang-orang sekitarnya. Jadi korban untuk musuh dia tidak punya. Tetapi ada kemungkinan juga dia dibunuh tetapi dari pemeriksaan tidak ada luka. Jika dia diracun juga tidak ada buih atau tanda-tanda busa di mulutnya. Jadi untuk menuntaskan masalah ini, sebaiknya dilakukan visum kata teman cowoknya. Berita terkini jenazah korban sudah dievakuasi dan dalam pemeriksaan serta oleh pihak berwajib di Taiwan. Sedang diproses untuk pemulangan jenazahnya ke Indonesia untuk penyebab kematiannya masih dalam proses penyelidikan. Guys, sekian ya berita hari ini. Sempatkan Al-Fatihah buat korban gak ada salahnya. Terima kasih buat waktunya. Semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya. Salam.